Tanggul jebol. Mesek lembab. Awal tahun 2026 menjadi periode kelam bagi sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Di saat sebagian masyarakat menyambut pergantian tahun dengan sukacita, warga di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango justru harus bergelut dengan terjangan banjir bandang dan ancaman tanah longsor. Sejak tanggal 30 Desember 2025 hingga memasuki hari kedua di Januari 2026, curah hujan dengan intensitas ekstrim terus mengguyur wilayah Gorontalo. Dampak paling signifikan terpantau di Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Banjir bandang yang datang dengan tiba-tiba akibat luapan sungai utama di wilayah tersebut menyebabkan ratusan jiwa terdampak dan sedikitnya 2 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah diterjang arus yang membawa material lumpur. Tidak hanya di Pohuwato, duka juga menyelimuti Kabupaten Bone Bolango. Pada Jumat, 2 Januari 2026, sebuah insiden tragis terjadi di Desa Olele. Seorang warga lanjut usia dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa material batu besar akibat longsor yang dipicu oleh hujan deras saat korban tengah beraktivitas di lahan perkebunan. Tragedi ini menjadi pengingat keras akan tingginya risiko keselamatan di wilayah-wilayah rawan topografi miring saat cuaca ekstrim melanda. Tanggul jebol. Mesek lembab. Kita yang bisa selamatkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Gorontalo, sebaran dampak bencana kali ini mencakup beberapa titik krusial. Di Kecamatan Buntulia, khususnya Dusun Kapali dan Dusun Hele, ketinggian air sempat dilaporkan nyaris menyentuh atap rumah warga yang berada di bibir sungai. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat proses evakuasi dan penyaluran logistik. Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, dalam laporannya menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan akses jalan dan pembersihan material lumpur yang masuk ke pemukiman. Bantuan dari berbagai pihak, termasuk donasi dari pemerintah Kota Gorontalo sebesar 100 juta rupiah, telah dikerahkan untuk membantu warga yang kehilangan harta benda. Namun, jika kita melihat ke belakang, banjir bandang ini bukanlah fenomena baru. Sepanjang tahun 2025, Gorontalo telah beberapa kali dihantam bencana serupa. Pada pertengahan tahun 2025 lalu, 5 kecamatan di Pohuwato, termasuk Paguat dan Randangan, sempat merendam lebih dari 7.500 jiwa. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Gorontalo kini berada dalam kondisi kerentanan hidrometeorologi yang sangat tinggi, di mana hujan selama beberapa jam saja sudah cukup untuk memicu luapan air sungai yang masif. Banjir ya Allah, banjir ya Allah. Sana rumah serubu ada di rumahmu semua. Banjir ya Allah, innalillahi. Mengapa Gorontalo begitu rentan? BMKG menjelaskan bahwa terdapat fenomena atmosfer yang disebut Sherline atau belokan angin di wilayah Sulawesi bagian utara. Kondisi ini memicu penumpukan massa udara yang menyebabkan hujan dengan durasi lama, seringkali lebih dari 10 jam tanpa henti. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya terdakwa. Data dari berbagai lembaga lingkungan seperti Walhi Gorontalo menyoroti adanya kerusakan ekologis di wilayah hulu. Deforestasi atau penggundulan hutan di daerah aliran sungai, das, bone dan sungai-sungai di wilayah barat Gorontalo membuat daya serap tanah terhadap air hujan menurun drastis. Selain itu, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun pertambangan rakyat yang tidak terkendali di sekitar kawasan Taman Nasional, memperburuk stabilitas tanah. Hal ini terbukti pada kejadian-kejadian sebelumnya di mana banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga material sedimen, batu, dan gelondongan kayu yang menghancurkan infrastruktur seperti jembatan dan bangunan di hilir. Aduh, Bang Elo. Udah sebelah. Pemerintah Provinsi Gorontalo kini dituntut untuk melakukan langkah yang lebih dari sekadar pemberian bantuan sembako. Rehabilitasi cek dam atau bendungan penahan sedimen menjadi prioritas mendesak. Laporan Ombudsman Gorontalo beberapa waktu lalu sempat menyentil kurangnya pemeliharaan pada infrastruktur penahan banjir yang ada, di mana banyak bendungan kecil sudah penuh dengan sedimen sehingga tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras.
Upaya mitigasi jangka panjang yang kini tengah didorong adalah pemetaan ulang zona rawan bencana. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng bukit yang labil diimbau untuk lebih waspada, terutama saat memasuki puncak musim penghujan di awal tahun ini. Pemerintah juga mulai memperketat izin pemanfaatan lahan di area resapan air untuk memastikan keseimbangan ekologi tetap terjaga. Alah, memang masyarakat ini menantang sekali ya, banjir ya. Banjir. Bukan. Hingga laporan ini disusun, kondisi air di beberapa titik di Pohuwato dilaporkan mulai surut. Namun mendung tebal masih menyelimuti sebagian besar wilayah Gorontalo. BPBD dan tim reaksi cepat tetap disiagakan 24 jam untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Bencana banjir bandang ini adalah alarm bagi semua pihak. Bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tentang evakuasi saat kejadian, melainkan tentang bagaimana menjaga alam agar tetap menjadi pelindung, bukan sumber ancaman. Demikian laporan perkembangan banjir bandang di Gorontalo. Tetap waspada dan terus pantau peringatan dini dari sumber resmi. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.